Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dimanapun berada, selamat datang di channel Fisika Kang Mar, tempat belajar fisika bersama Kang Mariono. Belajarnya di dunia maya dengan semangat nyata, tidak semu. Semoga hasilnya nyata. Untuk kesempatan pertama ini, kita akan belajar tentang materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah yang merupakan materi fisika SMA kelas 10. Jadi untuk siswa baru yang baru masuk SMA ya, mudah-mudahan kalian semuanya semangat. Kita mulai tentang hakikat fisika. Apa itu sebenarnya fisika? Fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya alam, ya, dari kata fisis yang artinya alam. Jadi mempelajari tentang alam. Dan merupakan salah satu cabang dari sains atau science. Ya, dalam bahasa Indonesia kita mengucapkannya tetap sains, tapi dalam bahasa Inggris science atau IPA, ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi atau zat dan energi serta interaksi antara keduanya. Maka dulu ada buku fisika yang judulnya zat dan energi. Zaman dulu itu artinya sama saja dengan mata pelajaran fisika sebenarnya. Fisika merupakan ilmu dasar atau basic science yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu dan teknologi di berbagai bidang. Kita tahu bahwa sebagai basic science, fisika telah mendasari banyak perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Termasuk di dalamnya adalah yang kita tahu sekarang, ilmu kedokteran. Maka di salah satu jurusan di perguruan tinggi sekarang justru sudah ada yang jurusan fisika medis. Nah, itu khusus mempelajari fisika di bidang medis. Berikutnya, fisika bisa kita pandang sebagai 3 hal. Yang pertama, fisika sebagai produk ilmiah. Sekali lagi ini produknya produk ilmiah, bukan produk barang apa yang lain, atau a body of knowledge, yang merupakan kumpulan pengetahuan. Nah, kumpulan pengetahuan dalam fisika ini bisa berupa fakta, konsep, rumus, hukum, dan teori. Yang kedua, fisika kita pandang sebagai proses. Tentu prosesnya adalah proses ilmiah atau a way of investigating, yaitu cara kerja. Yang ini mengandung makna kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, fisika kita pandang sebagai sikap ilmiah atau way of thinking, cara berpikir. Cara berpikir ini mengandung kemauan, ya, kemauan untuk berpikir. Jadi kalau kita hubungkan ketiganya ini, adanya produk ilmiah di dalam fisika didasari adanya proses ilmiah. Proses ilmiah ini yang kita selanjutnya mengenalnya dengan metode ilmiah. Dan metode ilmiah ini didasari oleh sikap ilmiah. Ya, sikap ilmiah itu bagaimana? Ya, diantaranya adalah rasa ingin tahu, jujur, tidak mudah percaya sebelum melakukan penelitian, mau menerima saran dari orang lain, seperti itu adalah sikap-sikap ilmiah di dalam nanti kegiatan metode ilmiah. Untuk berikutnya, kita akan lihat ruang lingkup fisika. Kita lihat khususnya adalah ruang lingkup fisika di SMA. Ya. Ini sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Jadi lingkup materi fisika di SMA ini kita bagi di kelas 10, 11, dan 12 seperti ini ya. Jadi yang pertama di kelas 10 itu adalah tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah yang akan kita pelajari di kali ini. Dan seterusnya itu. Jadi kita bagi-bagi, sudah dibagi-bagi. Berikutnya, pemanfaatan konsep fisika dalam kehidupan. Apa saja ya, dalam bidang apa saja? Yang pertama, ini bidang kesehatan. Kita tahu alat-alat kesehatan atau alat-alat medis banyak sekali yang didasari dari konsep fisika. Ada ronsen, ada alat ronsen itu, ada USG, termasuk dari yang jarum suntik ya, yang kecil itu. Dan alat-alat lain yang banyak sekali itu. Maka tadi saya di awal sudah menyampaikan ada
fisika jurusan medis ya. Fisika medis itu salah satu jurusan di perguruan tinggi sekarang. Kemudian bidang industri. Berbagai peralatan industri juga dibuat dengan konsep-konsep dasar fisika. Kemudian transportasi. Dari transportasi darat, laut, ataupun udara. Itu alat-alat itu dibuat dengan konsep-konsep fisika juga. Komunikasi yang kita sudah setiap hari pakai, dari yang sederhana yaitu HP. Itu juga konsep fisika. Energi, bidang energi. Untuk energi listrik, berbagai pembangkit listrik, tenaga surya, ya, menggunakan sel surya, tenaga air PLTA, dan sebagainya. Dan juga bidang komputasi atau komputer. Ini contoh-contohnya, gambar-gambarnya ya. Jadi berbagai bidang kehidupan banyak sekali yang didasari dari konsep-konsep fisika di awalnya penemuannya. Jadi banyak sekali ibaratnya kalau kita bangun tidur ketemu dengan alat-alat di rumah saja sudah itu banyak sekali yang cara kerjanya adalah konsep fisika. Misalkan setrika, ya, setrika pagi-pagi mau nyetrika itu sudah fisika. Kulkas dan sebagainya banyak sekali. Berikutnya kita singgung tentang metode ilmiah. Ya, tadi di awal sudah kita singgung ada produk ilmiah, kemudian proses ilmiah. Ya, proses ilmiah itu di dalamnya adalah metode ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah. Apa saja sebenarnya metode ilmiah ini? Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pengamatan atau observasi. Kita amati, kita observasi hal-hal apa saja yang kita bisa identifikasi di situ. Yang kedua, setelah mengobservasi, mengamati, kita bisa merumuskan masalah. Ada masalah apa ini dengan data-data yang kita peroleh dari observasi itu. Yang ketiga, kita juga harus punya bekal, ya, bekal keilmuan, yaitu dengan adanya kajian pustaka. Kita kumpulkan informasi dari buku-buku, ya, atau juga dari sumber-sumber di internet, banyak sekali yang bisa kita pakai. Nah, ini yang akan memperkuat keilmuan kita untuk bisa melangkah pada tahap berikutnya, yaitu merumuskan hipotesis yang keempat ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi dari ada rumusan masalah, ya, rumusan masalah itu nanti kita harus membuat pertanyaan, ya, dengan tentunya dengan kata tanya apa, bagaimana, di mana, kapan, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Kemudian dijawab dengan dugaan sementara berdasarkan kajian pustaka. Nah, tentu selanjutnya kita harus membuktikan, maka perlu dilakukan eksperimen pada langkah yang kelima. Eksperimen atau percobaan atau penelitian, uji coba. Bagaimana kita teliti? Ada permasalahan seperti ini, berdasarkan teori seperti ini, kemudian kita menduga, ya, permasalahannya itu adalah bagaimana, atau apa, atau kapan, kemudian kita teliti. Nah, dari penelitian itu kita bisa mengumpulkan dan selanjutnya menganalisa data. Kita kumpulkan datanya, kita analisis ya. Kok bisa seperti ini, hubungan atau kaitan-kaitan dari data-data yang kita peroleh, itu namanya menganalisis. Nah, setelah dianalisis, baru bisa kita menarik kesimpulan. Itu. Bagaimana kalau kesimpulannya tidak sesuai dengan hipotesis? Kan bisa saja terjadi. Dugaan kita A. Ternyata setelah kita lakukan eksperimen, analisa data, kesimpulannya ternyata tidak sesuai dengan hipotesis. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya, maka kita akan mengulang lagi, ya,
merubah rumusan hipotesisnya. Jadi kita ganti, hipotesisnya kita ganti. Otomatis langkah berikutnya diulang juga. Gitu. Tapi kalau kesimpulannya ternyata sudah sesuai dengan hipotesis atau dugaan sementara, tetap saja ada langkah yang harus kita ulangi, yaitu melakukan eksperimen lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat, ya, lebih meyakinkan. Kita lakukan 2-3 kali percobaan lagi, sehingga hasil atau simpulan yang kita peroleh nanti benar-benar sudah valid dengan mengulang eksperimen itu. Jadi walaupun kesimpulan di akhir sudah cocok sesuai, tetap kita harus mengulangi dari langkah kelima lagi untuk lebih meyakinkan, lebih menguatkan. Sehingga nanti teori yang kita hasilkan ya, dari metode ilmiah ini benar-benar valid. Itu tentang langkah-langkah metode ilmiah 1-7. Tadi perlu tetap ada langkah yang harus diulang untuk memperkuat, atau jika kesimpulannya melenceng, kita ulangi dari hipotesisnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 36, ini jadi pedoman kita juga. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini artinya bahwa kita itu tidak harus percaya begitu saja terhadap sesuatu sebelum kita melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian dengan proses keilmuan yang baik, ya, dengan sikap ilmiah tadi untuk menghasilkan suatu teori, suatu produk, sehingga kita itu tidak gegabah gitu. Harus memiliki keilmuan yang cukup untuk sampai mengeluarkan suatu pendapat seperti itu. Ini perlu sekali kita pedomani. Berikutnya di materi yang berikutnya ini, di bab pertama ini, kita juga akan pelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Apa kaitannya dengan yang pertama? Ya, kaitannya dengan metode ilmiah tadi. Di situ kan ada kegiatan penelitian. Nah, penelitian erat kaitannya dengan kegiatan di laboratorium. Ya, maka beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita berada di laboratorium untuk keselamatan kerja kita. Yang pertama, ya, ketika para siswa akan melakukan praktikum, ya, siswa harus masuk ke ruang lab hanya atas izin guru atau laboran. Jadi tidak masuk sembarangan, karena itu nanti yang bertanggung jawab siapa. Kalau ada hal-hal yang rusak, siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, selalu menggunakan pakaian atau jas lab, ya, pakaian laboratorium saat melakukan percobaan. Yang ketiga, nah ini, tidak merokok, makan dan minum di dalam laboratorium. Apalagi laboratorium itu di lingkungan sekolah, ya, jelas tidak boleh merokok, ya. Tidak hanya siswanya, gurunya juga tidak boleh. Pokoknya dalam lab itu tidak boleh kita ngerokok. Nanti ada bahan-bahan yang mudah terbakar, berbahaya. Yang keempat, bawa alat tulis perlunya. Jadi jangan terlalu banyak barang bawaan, tas besar, jaket, dan sebagainya. Itu nanti kita sediakan tempat khusus untuk tas, jaket, dan lain sebagainya. Ke tempat praktikum di dalam lab, ya, kita hanya perlu alat tulis saja, seperlunya. Kemudian kita awali dengan doa, pasti ya, harus kita awali dengan doa untuk aktivitas atau kegiatan praktikum di lab tersebut. Agar kegiatannya lancar, setelah berdoa, kita ikuti petunjuk praktikumnya, petunjuk penggunaan penggunaan alat, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal pada diri sendiri, juga berakibat pada kerusakan alat. Maka harus diperhatikan petunjuknya. Yang berikutnya, jangan sampai kita menumpahkan bahan apapun di dalam laboratorium. Ya, baik itu bahan-bahan yang untuk praktek, ataupun yang tadi, jangan sampai membawa makanan yang akibatnya akan tumpah di dalam meja praktek
Kita bawa minum misalkan, bawa jus, nah itu akan berisiko. Yang ke-8, ini tidak main-main saat praktikum. Main-main di sini dalam artian main bergurau atau main-main tidak ada kesungguhan. Bergurau, bersenda gurau itu kan berbahaya. Atau main-main ya, main-main yang berarti tidak sungguh-sungguh. Karena kalau tidak ada kesungguhan itu berarti sikap ilmiahnya tidak muncul di situ. Kan harus dengan kesungguhan, serius, biar hasilnya maksimal. Yang berikutnya harus menjaga alat, bahan, tempat praktikum tetap bersih dan rapi. Ini salah satu sikap ilmiah juga ini. Jadi harus kita jaga tempatnya bersih, rapi. Meskipun kita bekerja dengan banyak alat, tetap rapi. Nah, ini yang ke-10. Ini di musim pandemi ataupun tidak, ini tetap berlaku. Cuci tangan dengan sabun setelah melaksanakan praktikum. Karena mungkin kita pegang alat-alat ataupun bahan-bahan yang mungkin di situ kotor, ya kita harus langsung cuci tangan dengan sabun setelah selesai praktikum. Yang 11, kembalikan semua perlengkapan praktikum ke tempat semula. Ya. Jadi bertanggung jawab. Ini sikap ilmiah juga. Setelah selesai dipakai, kembalikan ke tempatnya semula. Jangan ada yang tercecer dan jangan ada yang terbawa. Kadang-kala alat-alat kecil-kecil malah terbawa ke saku kita. Nah, itu tidak boleh. Ya, harus tertib. 12. Pastikan semua instalasi gas pembakar api, stop kontak, keran air sudah dimatikan semuanya sebelum meninggalkan laboratorium. Ya. Terlebih ini yang harus diperhatikan ketika misalkan listrik mati ya, atau aliran air mati, tetap bahwa kita harus memastikan saklar itu sudah dimatikan, kemudian keran air juga sudah dimatikan. Karena kita khawatirnya nanti kita keluar, pernah suatu kejadian, di situ aliran air masih mati, tapi keran tidak ditutup, begitu aliran mengalir, keran kondisi terbuka, lab banjir. Jadi air ngalir ataupun tidak wajib. Ya, wajib keran harus ditutup, pastikan seperti itu. Listrik juga harus dimatikan ketika kita keluar dari laboratorium, selesai melakukan praktikum. Itu tentang keselamatan kerja. Nah, berikutnya ada simbol-simbol keselamatan kerja. Jadi simbol-simbol ini perlu diperhatikan, biasanya kan ditempel di bahan-bahan ataupun di alat-alat ataupun di dinding ya, atau lemari ya, tempat penyimpanan alat bahan itu. Contohnya yang pertama, ini simbol api. Seperti ini, zat yang mudah terbakar. Bagaimana penanganannya? Ya karena zatnya mudah terbakar, ya jauhkan dari sumber api dan panas yang bisa menyulut terbakarnya zat tersebut. Kemudian simbol berikutnya itu, kalau zatnya mudah meledak, misalkan campuran hidrogen dan air, ya harus hati-hati, gunakan sesuai prosedur yang benar. Berikutnya, simbol berikutnya ini maknanya adalah zat yang korosif. Ya, korosif. Contohnya asam dan basa kuat. Ya jangan sampai kontak langsung. Tangan kita tidak pakai sarung tangan, langsung kontak dengan kulit kita. Itu hati-hati. Zat beracun atau racun. Ya. Kita kalau tahu itu sesuatu yang beracun ya jangan sampai kita terminum ataupun mengecapnya sedikit pun. Ya. Makanya zat-zat yang beracun, sifatnya beracun, ini jangan sampai kita menggunakan wadah-wadah yang menyerupai atau bekas dari tempat makanan. Bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Nanti dikira itu minuman, padahal itu zat yang berbahaya, diminum kan berbahaya. Maka tidak boleh sembarangan di lab itu menggunakan wadah-wadah yang dari bekas makanan ya, ataupun menyerupai tempat makanan. Kemudian simbol berikutnya ini adalah zat stimulatif dan penyebab iritasi.
ya, iritasi di kulit misalkan, ataupun di pernafasan seperti itu ya, jangan sampai terhirup. Kemudian terakhir ya, mungkin ini sering kita lihat di instalasi rumah sakit ya. Di rumah sakit ada simbol seperti ini. Ini adalah di lab-lab rumah sakit itu ada senyawa radioaktif. Contohnya uranium dan radium. Ya, diperhatikan aturan keselamatan jika menggunakannya. Begitu para siswa semuanya dimanapun berada. Video singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk materi yang pertama. Selamat belajar, semangat. Ya, tadi saya di awal sampaikan, meskipun di ruang maya, semangatnya harus nyata sehingga menghasilkan ilmu yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.